Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil Ya, anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Muhammad Hadi SKM MKes, para dekan, direktur SPS, wakil dekan, dan kaprodi di lingkungan UMJ. Yang kami hormati, Ketua LPPM UMJ, Profesor Dr. Triyuni Hendrawati MSI, Koordinator UPPM Fakultas, beserta Bapak Ibu dosen yang hadir dalam sosialisasi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kegiatan hari ini, Jumat 3 Mei 2024, insya Allah akan disampaikan terkait kebijakan UMJ pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, workshop dan sosialisasi penelitian internal tahun 2024, serta PKM internal tahun 2024, dan juga informasi terkait pemutakhiran data penelitian dan PKM melalui Sinta. Marilah kita memulai kegiatan hari ini dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini, yaitu pembukaan, sambutan oleh Wakil Rektor UMJ sekaligus membuka acara, pemaparan hibah dan timeline penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat internal UMJ tahun 2024, diskusi dan penutup. Bapak Ibu, kegiatan pertama, sambutan sekaligus membuka acara oleh Rektor UMJ yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Muhammad Hadi SKM MKes. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Prof. Triyuni, Kepala LPPM, beserta tim anggota LPPM, para dosen, para undangan, para dekan yang hadir dalam kesempatan sosialisasi Doman Hibah atau Hibah program tahun 2023-2024 dan PKM. Pertama tentu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam beberapa hari suhu di luar ya cukup naik. Tidak hanya Indonesia tapi juga beberapa negara ASEAN yang mengalami kenaikan suhu ya. Pagi aja ini sudah hampir 30 derajat. Walaupun agak mendung tapi suhunya cukup tinggi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pasca akreditasi APT dan pasca evaluasi dari anggota Dewan Eksekutif BAN-PT bahwa memang dari sisi penelitian UMJ sudah mencapai hal yang baik, yang sangat baik. Namun demikian, kita tetap perlu konsisten meningkatkan dan mempertajam daripada arah kebijakan daripada penelitian di UMJ. Memang dari sisi anggaran kita mengalokasikan setiap dosen di RAP kita itu memang kita siapkan pendanaan khususnya untuk pendanaan penelitian internal. Nah, tentu pendanaannya memang masih perlu ditingkatkan untuk yang ke depan, tetapi sebagai lembaga
perguruan tinggi tentu pengalokasian dana itu sudah kita siapkan. Tinggal Bapak dan Ibu bagaimana memanfaatkan alokasi pendanaan UMJ ini untuk kegiatan penelitian internal. Harapannya adalah bahwa penelitian di internal UMJ ini lebih berorientasi kepada penelitian yang bersifat kolaboratif internasional. Kenapa? Karena satu penelitian yang bertaraf internasional itu nilainya mungkin hampir sama dengan 10 atau 20 proposal penelitian internal ataupun nasional. Jadi mungkin bagi prodi-prodi yang akan menyiapkan diri pada akreditasi unggul, mungkin nanti join beberapa peneliti, dosen peneliti di dalamnya untuk mungkin mengambil dana hibah internal dengan penelitian yang sifatnya internasional. Kenapa? Karena ini internasional, satu penelitian internasional saja mempunyai daya ungkit yang luar biasa terhadap nilai daripada program studi tersebut ya untuk mengarah ke unggul. Daripada kita puluhan penelitian lokal ataupun nasional tapi masih ibarat istilah sekarang itu kurang nendang ya, kurang nendang untuk ke arah nilai. Jadi kita perlu berstrategi, strategi apa yang kira-kira menjaga sustainability daripada status akreditasi unggul kita, perguruan tinggi kita. Nah, status sustainability daripada status perguruan tinggi unggul itu tidak bisa terlaksana kalau sustainability dari prodi sendiri itu nggak terjaga. Ya, jadi kita mendorong semua prodi-prodi itu untuk mendapatkan akreditasi unggul. Dan saya yakin bisa karena kita telah memiliki lembaga badan penjaminan mutu, baik tingkat rektorat maupun tingkat fakultas sampai dengan program studi dan juga dikawal oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga semua mau bermuara kepada mutu yang baik, yang unggul ya, sebagaimana yang kita harapkan. Di dalam beberapa di dalam beberapa penelitian memang kita dana yang kita sediakan memang ya tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Tapi itu berdasarkan standar yang ada di dalam SNDIKT ya. Kalau kita membandingkan dengan penilaian akreditasi, ya alhamdulillah untuk FJ ini nilainya masih standar. Ya, artinya bisa mendorong sebuah riset-riset unggulan. Tinggal nanti riset-riset yang sifatnya hibah dari eksternal seperti dari Kementerian Pendidikan, dari BRIN, dari mungkin juga dari lembaga-lembaga kementerian lain ataupun dari negara-negara donasi ataupun nanti dari perguruan tinggi mitra kita di luar negeri maupun dalam negeri untuk mendorong hasil-hasil riset yang inovatif. Saya yakin bahwa dalam proses kita nanti akan mempertajam kembali dari visi misi kita. Memang kita telah mencoba untuk mengerucutkan MJ ini unggulannya ada di mana ya. Jadi sebagaimana masukan dari para ahli, para expert yang kita undang bahwa memang salah satu unggulan atau beberapa unggulan yang kita perjuangkan adalah beda
teknologi, sosial, dan juga health science. Itu Ya. Jadi itu yang nanti kesehatan. akan jadi produk unggulan. Syukur-syukur kolaboratif di 3 Bidang. ilmuwan yang beda tadi menjadi suatu produk yang membanggakan, yang menjadi unggulan daripada UMJ. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam ya sedikit sambutan yang kami sampaikan dalam mengawali kegiatan pagi ini. Sekali lagi saya mengucapkan kepada LPPM yang telah dikomandoi oleh Prof. Beni dan kawan-kawan, dan mudah-mudahan penelitian kita pada tahun ini masuk kepada kelompok yang lebih tinggi. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekalian membuka, Pak. Ya, Oke, dengan monggo. ya baik, Prof. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pagi ini terkait sosialisasi hibah penelitian internal, penelitian dan PKM internal UMJ, saya nyatakan dimulai. Ya. Yes. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Muhammad Hadi SKM MKes. Selanjutnya pemaparan terkait kebijakan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM, Profesor Dr. Triyuni Hendrawati. Kepada beliau dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Warek 1, yang selalu mengawal kita dan juga menyemangati kita tentang capaian daripada kinerja penelitian dan pengemas, dan juga kepada Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, dan juga kita semua yang terlibat di dalam penelitian dan pengemas. Yang pertama kali, Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah memasuki hampir meninggalkan Syawal ya. Tetapi bagi LPPM kami sendiri, kami mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila selama di dalam pelayanan kami ada yang kurang maksimal. Kalau Bapak Ibu merasa ada yang kurang maksimal atau sampaikanlah kritik kepada saya sendiri secara perseorangan, dan kami akan meningkatkan terus pelayanan kepada Bapak Ibu. Nah, terkait dengan penelitian dan mengemas, Bapak Ibu, saya akan sendiri akan memaparkan nanti terkait dengan juga dukungan penelitian dan pengemas di dalam meningkatkan jenjang kepangkatan Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang ingin dari lektor ke lektor kepala, kemudian lektor kepala menjadi guru besar. Tentu saja LPPM selalu mengiringi Bapak Ibu dan juga melakukan pelayanan yang terbaik gitu ya untuk Bapak Ibu, terutama sinkronisasi kepada Sinta. Mohon izin Pak Warek untuk share kegiatan kita pada hari ini. Apa namanya, Bapak Ibu, saya izin share. Baik, apa namanya? Sebentar. Baik, Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, saya sendiri sebagai Ketua LPPM tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas andil Bapak Ibu bahwa UMJ telah unggul. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek 1, setelah unggul tentu saja kita mempunyai beberapa konsekuensi untuk bisa mempertahankan keunggulan tersebut dan juga meningkatkan diri tersebut, terutama tidak hanya dari aspek penelitian dan mengemas, tetapi juga aspek bagaimana meningkatkan juga mahasiswa kita. Nah, untuk itu maka Bapak Ibu dalam hal ini tentu saja kita juga perlu melihat tentang klasterisasi dari perguruan tinggi. Kenapa? Karena klasterisasi ini cukup memegang peranan yang cukup besar di dalam proses UMJ untuk perangkingan di tingkat nasional, tetapi juga tingkat internasional.
Dalam hal ini, Bapak Ibu, UMJ telah masuk kepada Unirank, Webometric, dan lain-lain yang cukup bagus ya. PTMA barangkali nomor berapa, saya lupa, nomor 4 atau berapa. Tetapi sebenarnya kalau dari Kemdikbudristek itu mempunyai satu pemeringkatan yang berdasarkan pada kriteria utama kinerja perguruan tinggi yang dinamakan sebagai IKU. Nah, untuk itu maka kelembagaannya 15%. Kelembagaan ini nanti termasuk beberapa pengelolaan Bapak Ibu, sumber daya manusianya 15%, penelitian 15%, pengabdian masyarakatnya 15%, publikasi 25%, dan kekayaan intelektual 10%. Jadi artinya di sini bahwa Kemdikbudristek adalah melihat kepada kinerja yang sifatnya terpublish dengan baik, yaitu 25% publikasi. Jadi artinya Bapak Ibu bahwa LPPM juga memberikan kebijakan yang sama Bapak Ibu, di mana di dalam penelitian dan pengas itu luaran wajib dan luaran tambahan itu menjadi salah satu kriteria di dalam baik dalam pengelolaan dana, MONEF, dan juga pencairan tahap 2. Moga-moga ini yang tahap 2 belum beres, segera dibereskan ya Bapak Ibu ya. Karena ada beberapa peneliti yang memang belum selesai mendapatkan LOA atau ada yang kurang dan lain-lain. Untuk itu nanti komunikasikan dengan Mas Darto. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga perlu tahu bahwa klasterisasi perguruan tinggi 2024 itu berdasarkan pada Sinta Bapak Ibu. Bukan Sinta dari jurnal ya, bukan hanya Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya, bukan. Tetapi Sinta itu adalah website yang menjadi basis data di dalam dosen sampai sekarang ini, baik berdasarkan Sinta Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu melihat di situ ada pemeringkatan autor, di situ ada pemeringkatan sampai kepada prodi Bapak Ibu. Jadi prodi-prodi mana yang memberikan andil kepada UMJ untuk bisa meningkatkan daripada kinerja perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu, jadi UMJ ini adalah suatu perguruan tinggi yang mengelola SDM, Bapak Ibu. Artinya apa? Saya selalu ingat dengan kata-katanya Pak Warek 1 ya, itu merupakan pesan juga di saya. Jadi kalau UMJ ini istilahnya rumah kita, jadi rumah kita semua ya kita harus perbaiki rumah kita ini bersama-sama. Masing-masing dosen mempunyai keunikan, ingin meningkatkan diri dan seterusnya. Dan dosen itu memang selalu mempunyai kalau saya berbagai macam cara dia memberikan sumbangsih yang terbaik untuk UMJ. Baik Pak Ibu, mohon izin Bapak Ibu. Jadi kalau dari sisi kelembagaan, tentu saja peran prodi di sini penting sekali dan teman-teman juga. Kenapa? Karena akreditasi A atau unggul atau internasional itu langsung mempunyai bobot 40 Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kita juga lebih dari 30% ya. Bahkan kita sudah mungkin sekarang sudah mencapai 35 ya yang sudah unggul itu. Nah, kemudian di sini juga jurnal. Jurnal ini saat ini kita paling tinggi masih jurnal Sinta 3, tetapi insya Allah akan diteruskan lagi dengan dibantu oleh Pak Anwar, koordinator jurnal. Saat ini sudah ada yang sudah mengajukan menjadi Sinta 2. Mohon doanya Bapak Ibu dan juga dukungannya untuk pengelola jurnal. Karena pengelola jurnal ini Bapak Ibu DPKD sudah diakui sebagai 5 SKS. Ya. Jadi jangan sampai nggak mau jadi pengelola jurnal, itu gara-garanya apa sebenarnya? Dengan mengelola jurnal, Kemdikbudristek itu memberikan penghargaan yang cukup tinggi Bapak Ibu. Jadi tidak kalau dari sisi uang nggak banyak, tetapi yang banyak adalah dari sisi SKS di BKD. Yang kedua, Bapak Ibu juga diberikan kesempatan untuk beribadah lebih baik, menyebarkan ilmu pengetahuan lebih baik, dan insya Allah menjadi amal jariah. Nah, kemudian Bapak Ibu, mengenai hak kekayaan intelektual. Nah, HKI saat ini memang kita sudah ada beberapa HKI paten sederhana yang sedang on the way. Dan kesempatan ini juga silahkan UPPM Fakultas akan mengadakan workshop terkait dengan HKI, baik kalau HKI hak cipta saya rasa UMJ sudah banyak gitu ya.
Nah, yang belum banyak itu apa? Bapak Ibu banyak yang belum update HKI-nya di laman Sinta. LPPM tidak bisa mengupdate Bapak Ibu selain dari laman Bapak Ibu, ya. Tetapi juga bisa dibantu. Tetapi lebih baik apabila Bapak Ibu punya keterampilan juga untuk bisa mengupdate daripada laman Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari HKI itu nanti akan ada runutannya kembali, baik berupa inovasi, TKT, sampai kepada apa namanya revenue untuk suatu penelitian yang tadi disampaikan oleh Pak Warek satu. Dan saat ini kita sudah bisa mengurus, jadi HKI, sentra HKI, ada Mbak Widi ya bisa membantu. Tetapi Bapak Ibu apabila mentok di Mbak Widi dan Mbak Widi kurang update, kita bisa menerima masukan Bapak Ibu. Silakan WA ke saya. Terkait dengan apa? Kita bisa mengurus paten, bisa mengurus merek. Saat ini sudah ada juga desain industri sudah bisa dan juga HKI Hak Cipta. Jadi silakan nanti berkomunikasi dengan Mbak Widi lebih dahulu dan panduan-panduannya juga sudah ada di laman lppmumj.ac.id. Bapak Ibu bisa search di situ. Nah, tentang penelitian, tadi yang disampaikan oleh Pak Warek satu itu apa namanya kita aminkan bersama Bapak Ibu bahwa penelitian hibah luar negeri itu nilainya langsung 60% Bapak Ibu. Jadi kalau apa namanya kalau penelitian hibah internal institusi itu 40%. Jadi kalau hibah eksternal itu 50%. Jadi artinya di sini apa? Kolaborator internasional itu 60, jadi 60, kemudian untuk internal itu juga 40. Karena apa? Kalau kita ingin klaster utama, kalau apa namanya hibah internal tidak banyak juga tidak bisa. Nah, di sini ada jumlah rupiah, 2 juta rupiah. Nah, kemudian mengenai pengabdian masyarakat, Bapak Ibu. Pengabdian masyarakat itu ada pengabdian masyarakat internasional itu 60, eksternal itu 50, dan internal institusi 40. Dan alhamdulillah tahun kemarin kita sudah bisa melebihi target, di mana targetnya hanya 1 tapi sudah bisa 3. Dan juga penelitian apa namanya eksternal daripada BIMA dan juga dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk penelitian dan PKM, apabila prodi atau dosen mempunyai penelitian yang sifatnya mandiri. Mandiri itu artinya apa? Dibiayai sendiri karena apa? Karena memang itu hasil dari bimbingan mahasiswa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan LPPM untuk memasukkan kinerja Bapak Ibu. Tetapi hati-hati di sini, kode etiknya dipegang Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu membimbing mahasiswa, jika judulnya sama, maka Bapak Ibu nama pertama harus nama mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu bisa sebagai koresponden autor. Tetapi kalau Bapak Ibu mengubahnya nggak sama, maka Bapak Ibu bisa menjadi first author, mahasiswanya menjadi buntut. Nah, kode etik yang seperti ini jangan sampai nanti yang seperti disampaikan oleh teman-teman bahwa ada dosen yang sampai banyak sekali penelitiannya dalam 1 semester. Dan itu melebihi daripada apa namanya kapasiti. Kenapa? Karena pembimbingan juga tidak boleh banyak Bapak Ibu, apalagi kalau udah master sudah S3 disertasi. Nah, apa namanya kelayakan ini juga Bapak Ibu jaga ya, karena kode etik itu juga penting kita lakukan. Nah, tentang publikasi yang 25% Bapak Ibu, itu adalah Scopus artikel Q1 itu menjadi 40, A2, Q2 itu 35, dan kuartil yang lain itu mempunyai 30% dan lain-lain. Nah, ini saya mengambil dari mana? Bahannya adalah panduan hibah Kemdikbudristek 2024. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan Scopus, non-key, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu nggak apa-apa kalau yang masih ke lektor kepala, itu pakai yang non-key juga nggak apa-apa. Masih bisa dimasukkan sebagai syarat, terutama untuk S2. Saat ini saya lihat teman-teman yang S2 sudah banyak yang punya lektor kepala. Jadi lektor kepala itu tidak mesti harus S3 ya Bapak Ibu ya. Lektor kepala itu bisa S2.
Tetapi syarat khususnya adalah jurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional. Jadi mohon Bapak Ibu yang sudah S2 jangan berhenti Bapak Ibu dari lektor menuju ke lektor kepala Bapak Ibu. Nah, kemudian yang S3 akan menuju ke guru besar. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf juga Bapak Ibu, saat ini juga UMJ telah menduduki peringkat pemeringkatan untuk Sinta juga cukup tinggi ya. Kita tidak kalah lah dari universitas negeri yang ada di lain-lain, bahkan kita di atas Untirta kalau nggak salah. Nah, baik Bapak Ibu, moga menjadi penyemangat kita bersama. Nah, saat ini UMJ untuk klaster, kalau ditanya tentang klasternya UMJ, harap tahu ya Bapak Ibu ya, kita sudah pada klaster utama. Karena biasanya yang mandiri masih dipegang oleh Universitas PTMA yang tinggi ya Bapak Ibu, Malang, Jogja sama Surakarta. UNSU pun masih pada klaster yang utama Bapak Ibu bersama kita, bersama UHAMKA dan lain-lain. Tetapi saya rasa itu nggak masalah. Kenapa? Karena kalau sudah mandiri, maka pembiayaan hampir semua dibebankan kepada perguruan tinggi. Artinya utama pun juga sudah merupakan prestis bagi suatu universitas yang akreditasinya unggul. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke ke Sinta, Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya kekuatannya UMJ itu di mana? Kekuatan UMJ itu ada 58 autor. Dosen kita itu ada 605. Artinya di sini apa? Ada 605 kurangi 588 yang belum mempunyai Sinta ID. Nah, nanti ini juga PR buat UPPM Fakultas, juga Dekan Fakultas untuk bisa men-screening dosen-dosen yang belum masuk kepada Sinta. Karena kalau kita mau masuk ke klaster yang lebih tinggi, itu memang harus dosennya paling tidak sudah semua masuk ke Sinta, punya Sinta ID. Dan juga nanti Bapak Ibu untuk penelitian internal harus mempunyai Sinta ID. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita sekarang yang di Sinta itu ada 58 departemen, tapi saya nggak tahu apakah sudah lebih atau tidak, tetapi kita berbasis pada PDPT. Karena Sinta bukan domainnya LPPM ya, untuk merubah PDPT itu pada domainnya daripada Pusdatin gitu ya. Nah, kita alhamdulillah sudah punya 24 jurnal terakreditasi. Kemudian Bapak Ibu, Sinta skor kita juga cukup tinggi gitu ya, termasuk Sinta skor 3 year, Sinta skor untuk productivity dan juga Sinta skor untuk yang lain-lain. Nah, saat ini metrik klaster kita sudah pada klaster utama, alhamdulillah. Nah, ini adalah capaian Bapak Ibu. Kemarin waktu akreditasi unggul, kita sangat terbantu dengan Sinta ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita itu saat ini sudah 583 Scopus ya Bapak Ibu ya. Kemudian Google Scholar 15.522. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, ada karya beberapa dosen UMJ yang belum bisa masuk ke Scopusnya Universitas Muhammadiyah Jakarta gara-gara apa? Menulis afiliasinya salah. Contoh menulis afiliasi yang salah apa? Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Itu salah. Jadi tidak masuk ke database kita. Nah, yang lain-lain biasanya ada yang justru fakultas yang dinaikkan dan seterusnya. Dan ini sudah kita sosialisasikan dengan baik dalam suatu SK Rektor terhadap afiliasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi sudah kita sampaikan bahwa jurnal reviewer jurnal internasional itu banyak yang sudah punya, tetapi Bapak Ibu belum memasukkan kepada Publon. Jadi akhirnya kita nilainya 0, Bapak Ibu. Jadi bagi dosen yang sebagai reviewer internasional, Bapak Ibu, masukkan ke laman Publon, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah juga di bawah Pak Makmun Murad, kita sudah bisa meraih 3 penghargaan, yaitu ada profesor terbanyak, kemudian silver winner, kemudian ada juga profesor termuda,
Dan juga saat ini kita mendapatkan silver winner untuk perguruan tinggi swasta dengan pengabdian masyarakat terbaik. Tentu saja ini tidak lepas dari Bapak Ibu semua. Jadi untuk di pengabdian masyarakat kita diperkuat dengan adanya KKN nasional dan juga KKN internasional. Jadi peran mahasiswa di dalam kegiatan kita itu cukup besar Bapak Ibu, dan Bapak Ibu insya Allah juga menjadi pendamping mahasiswa yang terbaik Bapak Ibu. Jangan sampai ada dosen UMC yang killer ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kita adalah pendidik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan pemutakhiran data Sinta, Bapak Ibu. Pemutakhiran data Sinta, Bapak Ibu bisa update dulu di Google Scholar, kemudian masukin ke Sinta. Tetapi terkait dengan dengan sifatnya adalah HKI dan lain-lain juga bisa dimasukkan sendiri, Bapak Ibu. Nah, tetapi kemarin karena kita mengejar daripada akreditasi, kemarin Mas Darto dan kawan-kawan bahkan berusaha sekuat tenaga untuk bisa memasukkan kinerja Bapak Ibu. Ada sebagian yang sudah, yaitu kinerja penelitian dan kinerja pengemas. Nah, nanti Mas Darto akan menyampaikan yang akan kita capai di kuartal pertama tahun 2024. Nah, ini ada surat terkait dengan itu Bapak Ibu, bahwa pemutakhiran data Sinta sebaiknya kita lakukan pada kuartal keempat pertama dari tahun 2024. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya penelitian mandiri itu apa? Penelitian yang Bapak Ibu berasal dari dana, tapi tetap LPPM tetap minta dananya berapa gitu ya. Nah, itu silakan Bapak Ibu nanti berkomunikasi dengan Mas Darto, tapi Excel-nya akan disampaikan melalui UPPM Fakultas. Dan Bapak Ibu bisa download daripada yang akan diisi. Jadi jangan ragu-ragu bahwa kalau penelitian itu Bapak Ibu ada satu perguruan tinggi ya, kemarin saya menjadi narasumber ya. Ada, Bu, penelitian mandiri ini nggak boleh dipakai untuk kinerja perguruan tinggi. Kenapa? Karena saya biaya sendiri. Lah kalau kayak gitu mah jadi egois Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu menjadi LK ataupun GP itu harus dipublish Bapak Ibu. Dan publishnya berdasarkan Sinta Bapak Ibu. Nah, LPPM termasuk membantu beberapa guru besar ya yang tidak mempunyai penelitian dikti tetapi dengan penelitian internal sejumlah 100 juta. Itu sebagai syarat khusus atau gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan disampaikan melalui UPPM Fakultas, Bapak Ibu, terutama Kaprodi. Silakan untuk mendata penelitian-penelitian apa yang sudah bisa dilakukan, hanya judul saja Bapak Ibu, tidak sampai laporan untuk yang dilakukan. Nah, saya juga menerima beberapa WA ya, misalnya kayak Bu Ernirita atau Fik, barangkali sudah melakukan pengemas di sekarang gitu ya, dengan dana mandiri gitu ya. Silakan nanti memasukkan ke kuartal yang Sinta yang pertama ini, dan nanti akan dibantu oleh Mas Darto terkait dengan Excel-nya gitu ya. Bapak Ibu tinggal ngisikan Excel, nanti komunikasi dengan Mas Darto untuk dimasukkan ke Sinta. Karena hanya LPPM yang bisa mengajukan itu. Nah, ini masih akan di periode pelaporannya 26 April sampai 10 Mei ya Bapak Ibu ya. Sebelum 10 Mei Bapak Ibu sudah komunikasi dengan Mas Darto. Nah, kemudian Bapak Ibu, Bima itu juga sudah terafiliasi juga dengan Sinta ya Bapak Ibu ya. Nah, kemarin nama afiliasi yang saya sampaikan Bapak Ibu sudah ada pencantumannya di SK Rektor gitu ya tahun 2022. Nah, pemutakhiran data autor Sinta, Bapak Ibu silakan nanti akan coba dilakukan. Ini termasuk pemutakhiran data Sinta ya Bapak Ibu ya. Silakan untuk diupdate dari Google Scholar Bapak Ibu, masuk disinkronisasi ke Sinta dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, ini adalah selalu muncul Mas Ganteng yang pakai baju biru gitu ya. Dia jangan lupa update data profil Sinta gitu ya. Nah, termasuk Garuda dan Pujo Publon dan lain-lain. Nah, ini ada gadis cantik pakai baju merah gitu ya. Sinta jadi akun penting bagi dosen saat penilaian jabung. Ya, insya Allah apapun itu LPPM akan membantu Bapak Ibu semuanya.
Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa pemutakhiran ya Bapak Ibu yang bisa dilakukan dan Bapak Ibu semuanya insya Allah akan dibantu kami dan insya Allah lillahi ta'ala kami tidak usah terima kasih juga kita layani dengan baik gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah beberapa tautan ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus akses ya Bapak Ibu ya, dari Sinta, Garuda, Publon, Bima, ada Perpusnas, nanti untuk ISBN, kemudian ada di JKI, ada Orchid, ResearchGate, Scopus, dan Simago JR, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Kedereka atau dana padanan telah dibuka pada batch keempat. Jadi silahkan yang punya mitra, harus punya mitra investor. Itu japri ke saya mempunyai grup khusus untuk dana padanan 2024. Saat ini yang sedang maju adalah yang sedang proses itu adalah Bu Suharsiwi dan Pak Umam. Kebetulan kalau kelompok saya kebetulan menang gitu ya di matching fund yang dana padanan 2024 dan sudah on the way itu bersama beberapa prodi. Jadi apa namanya salah satu apa namanya syarat di dana padanan tidak boleh satu fakultas ya Bapak Ibu ya. Di saya itu saya mempunyai dana padanan yang didukung oleh ada FEB, kemudian ada teknik industri, teknik kimia, ada informatika, ada dari Gunadarma dan ada farmasi dari UHAMKA. Nah, kenapa itu dilakukan Bapak Ibu? Kenapa? Karena memang di Kedereka atau dana padanan ini apa produknya harus nyata ataupun kebijakannya harus nyata dan lain-lain. Di situ ada skema A1 dan ada skema B, ada skema A berbasis pada penelitian dan skema B berbasis pada pengemas. Nah, untuk dana padanan belum tentu berasal dari penelitian Bima ya Bapak Ibu, tapi bisa juga dari penelitian internal atau pengemas internal. Baik Bapak Ibu, silakan nanti kalau sudah mempunyai mitra investor, Bu, saya mau ikut yang 31 Mei 2024. Kenapa harus dengan LPPM, Bapak Ibu? Karena LPPM membantu Bapak Ibu dalam membuatkan profil. Jadi contohnya Bu Ella itu juga kemarin komunikasi dengan saya bahwa dia sedang bidding untuk LPDP. LPDP itu ada bagian yang harus diisi oleh LPPM. Nah, kemudian ada juga apa namanya terkait dengan dana yang dari BRIN atau PRN, gitu ya, termasuk dana yang berasal dari sawit. Di situ kredibilitas daripada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat akan cukup signifikan untuk bisa dimasukkan. Nah, untuk itu maka kami di LPPM sudah membantu terkait dengan profiling daripada lembaga, Bapak Ibu. Nah, kemudian tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu. Program selanjutnya dari LPPM apa saja? Yang pertama kali kami sedang mereview dan evaluasi Renstra Penelitian dan PKM. Dan saat ini sudah sampai ke reviewer, ada 15 reviewer kita yang akan membantu LPPM. Jadi bukan Bu Yuni, bukan Mas Darto saja gitu ya, tetapi itu melibatkan pada reviewer yang berada di fakultas-fakultas untuk memberikan masukan terkait dengan roadmap penelitian dan pengemas. Tadi yang disampaikan oleh Pak Warek 1 terkait dengan internasionalisasi dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada KKN internasional, Bapak Ibu mohon doanya. Kemudian ada KKN nasional yang tahun ini terbagi menjadi KKN MAS yang bersama PTMA. Kemudian ada KKN Bina Desa dan ada KKN tematik. Nah, kemudian ada Joint Research Internasional yang akan dibuka setelah PKM. Jadi supaya Bapak Ibu nggak riweh gitu ya, dibuka dulu penelitian internal, setelah itu dengan PKM internal, setelah itu baru dengan joint research. Nah, apabila Bapak Ibu mempunyai joint research yang sebenarnya pendanaannya bisa berasal tidak dari UMJ, jadi saya punya joint research dengan Malaysia gitu ya. Jadi kebetulan saya punya teman misalnya, saya kebetulan dikenalkan sama Pak Anwar gitu ya dengan Prof. Wan, kita hanya publikasi bersama bisa Bapak Ibu menjadi joint research gitu ya. Jadi misalnya saya punya teman Profesor A di Malaysia atau di Turki atau dan lain-lain, Bapak
joint research untuk publikasi saja, penelitiannya berdasarkan penelitian Bapak atau penelitian dia gitu ya. Kemudian bisa disatukan menjadi satu paper gitu ya. Itu sudah diakui sebagai joint research internasional. Kemudian pendampingan dana padanan 2024, Bapak Ibu, pendampingan hibah penelitian Kemdikbudristek, yang moga-moga kita bisa menang banyak ya Bapak Ibu ya. Pendampingan PKM. Nah, kemudian juga LPPM juga akan memasukkan kinerja 2024, workshop jurnal sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu pengelola jurnal, kalau ada kepentingan apa-apa, silakan ke Pak Anwar dan nanti akan mengirimkan surat untuk Pak Anwar menjadi narasumber untuk pendampingan Bapak Ibu. Termasuk yang akan naik menjadi Sinta 2, Sinta 1, atau Sinta 3, dan seterusnya. Kemudian workshop kebutuhan penelitian dan PKM sesuai kebutuhan. Kemudian monef semua kegiatan penelitian dan PKM Bapak Ibu akan dilakukan oleh LPPM dan juga pemenuhan IKO lembaga. Artinya IKO lembaga ini menjadi IKO bersama Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang. LPPM selalu membantu Bapak Ibu, selalu melayani Bapak Ibu. Kalaupun ada yang kurang-kurang, tolong disampaikan kepada saya baik secara pribadi sebagai peningkatan daripada pelayanan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau ada kurang, jangan berkata kepada orang lain, tetapi sampaikan kepada saya dengan baik, dan saya membuka pintu pintu LPPM untuk Bapak Ibu untuk memberikan dukungan yang terbaik. Terima kasih. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita diskusi di belakang dan saya serahkan kepada Mbak Lorenta untuk meneruskan paparan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yuni atas paparan kebijakan, urgensi update data, serta program-program kerja LPPM yang kami harapkan mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya adalah pemaparan hibah dan timeline penelitian internal UMJ tahun 2024 oleh Bapak Darto SEMM. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya Mbak Lorenta ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak? Baik, yang terhormat Bapak Warek 1, Dr. Muhammad Hadi MKEP, Ketua LPPM UMJ, Prof. Triyuni Hendrawati MSI, dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam workshop dan sosialisasi hibah penelitian dan PKM tahun 2024. Saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kegiatan tahun 2024, apa yang disampaikan oleh Prof. Yuni termasuk program-program kerja LPPM sangat banyak ya, mohon dukungan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan sosialisasi penelitian nanti akan saya sampaikan, kemudian nanti dilanjut oleh Mbak Loretta terkait dengan pengabdian kepada masyarakat internal. Saat ini kami LPPM UMJ telah menerbitkan panduan terbaru, itu panduan penelitian internal Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk tahun 2024 yang saat ini sudah ditandatangani Pak Rektor. Insya Allah pada siang nanti akan di-share kepada Bapak Ibu semua dan bisa diakses melalui Simlitermas UMJ, termasuk timeline dan lain sebagainya. Nah, ini tampilan cover yang panduan terbaru, Bapak Ibu bisa lihat dan nanti bisa sekali lagi bisa diakses nanti agak siang. Terkait dengan penelitian tahun 2024, saya pikir untuk persyaratan yang sebagai pengusul itu sama seperti tahun 2023. Yang pertama, bahwa ketua pengusul merupakan dosen tetap minimal pendidikan S2 dan tentu ini NIDN ya Bapak Ibu. Banyak pertanyaan terkait dengan NIDK. Jadi persyaratannya adalah memiliki NIDN dan sebagai ketua harus minimal asisten ahli. Jadi kalau misalkan beberapa dosen kader yang masih tenaga pendidikan itu boleh sebagai anggota terlebih dahulu. Untuk anggota pengusul sarannya adalah dosen tetap
memiliki pendidikan S2 minimal, kemudian NIDN, dan JAVU-nya TPL. Jadi jumlah anggota itu bisa 1, kemudian maksimal 2 orang dosen dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, jadi dari dalam universitas. Nah, untuk di penelitian internal, sama seperti tahun lalu, wajib melibatkan 1 anggota dosen dari institusi luar. Ya, kami sarankan untuk menggandeng untuk dosen-dosen PTMA. Jadi, contoh misalkan saya kemarin berkolaborasi dengan UHAMKA. Dan mungkin juga dosen-dosen lain juga bisa ya dengan PTMA lain. Beberapa juga ada dengan universitas luar negeri dari Malaysia, dari Thailand, ya, itu bisa justru lebih baik dan punya joint research nantinya. Kemudian yang keempat, syarat pengusul bahwa ketua dan anggota yang disampaikan oleh Prof. Yuni tadi wajib memiliki ID Sinta. Jadi saat ini kalau tidak salah, kalau mengikuti database SDI itu sekitar 14 sampai 16 dosen yang belum memiliki ID Sinta. Nah, diharapkan jika akan mengusulkan tahun ini bisa membuat ID Sinta, karena proses membuat ID Sinta cukup gampang Bapak Ibu ya, sekitar 3 menit juga selesai. Nah, terakhir maaf nomor 5, jadi tidak sedang menerima hibah eksternal. Nah, saat ini kami belum menerima info terkait dengan pemenang hibah DRTPM. Jadi nanti Bapak Ibu yang kemarin pengusul DRTPM itu sebanyak 66 dosen ya di UMJ. Itu jika misalnya diterima, maka tidak bisa mengusulkan sebagai pengusul di hibah internal. Selain itu juga hibah eksternal lainnya seperti LPDP ya, kemudian risetmu yang saat ini juga sedang ongoing. Beberapa dosen UMJ juga sudah menerima SK pemenang hibah risetmu. Dan hibah lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPPM. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, wajib mengikut sertakan anggota mahasiswa. Ya, banyak pertanyaan terkait dengan mahasiswa ini, ya. Berapa jumlah mahasiswa? Di sini ditentukan 1, minimal 1 dan maksimal 2 untuk anggota mahasiswa. Ya, diutamakan di prodinya masing-masing gitu ya. Jadi untuk keperluan akreditasi, apakah penelitian melibatkan mahasiswa? Nah, ini kita bisa menjawab dari persyaratan ini. Kemudian yang ketujuh, wajib menyertakan roadmap ketua peneliti yang ditautkan nanti, yang ditampilkan pada template laporan template usulan ya Bapak Ibu. Template usulan itu Bapak Ibu bisa akses di akun masing-masing Bapak Ibu di Simlabmas, itu bisa diakses untuk unduh template usulan proposal penelitian maupun pengabdian masyarakat tahun 2024. Kemudian yang ke-8, menandatangani lembar kesediaan di dalam proses menyelesaikan penelitian. Jadi ini bentuk komitmen Bapak Ibu. Jadi jangan sampai proses penelitian itu tidak sampai ke laporan akhir dan keluaran. Jadi hanya berjalan mungkin setengahnya, bahkan tidak selesai sama sekali. Nah, itu tahun lalu juga ada seperti itu. Dan mungkin satu orang dosen dari fakultas, salah satu fakultas. Kemudian yang ke-9, Bapak Ibu, setiap dosen kami perbolehkan untuk mengajukan usulan itu 2. Jadi 1 usulan sebagai ketua, lalu dan 1 usulan sebagai anggota. Atau misalnya kalau misalkan TP, dua-duanya sebagai anggota, ya seperti itu. Jadi semua bisa akses menjadi 2 kesempatan. Dan tentu ini yang penting Bapak Ibu, yaitu melengkapi profil pada akun Simlabmas. Insya Allah LPPM setelah pada sholat Jumat, itu nanti akan membuka usulan, nanti akan ada notifikasi masuk ke Bapak Ibu melalui WhatsApp, ya. Itu melalui akun LPPM, WA-nya LPPM. Jadi notifikasi masuk itu kalau misalkan Bapak Ibu sudah melengkapi profil yang ada di Simlabmas. Jadi pastikan semua data yang diminta di update ya,
terutama nomor handphone, nomor WhatsApp, karena nanti notifikasi akan masuk. Banyak pertanyaan setiap tahun ya, kenapa notifikasi tidak masuk ke WA saya gitu ya. Karena mungkin Bapak Ibu lupa mengupdate profil Simlitamas, karena di situ kan diminta untuk nomor WhatsApp yang aktif, seperti itu. Jadi sebelum sholat Jumat, silakan Bapak Ibu update profilnya untuk persiapan akan dibukanya sistem untuk hibah tahun ini. Nah, Bapak Ibu, kami sampaikan tadi persyaratan pengusul ya, kemudian ini adalah timeline. Jadi ini merupakan kesepakatan bersama LPPM dan pimpinan. Jadi akan diberikan waktu sekitar 2 minggu. Bapak Ibu, kami sampaikan waktu pengusulan agak singkat dibanding tahun lalu ya. Kalau tahun lalu itu kami berikan kesempatan selama 1 bulan. Jadi untuk tahun ini akan kami persingkat ya sebanyak selama 2 minggu. Jadi dimaksimalkan mulai hari ini sudah menyusun proposalnya sesuai dengan template yang ada di Simlitamas. Ya, dan ini tidak ada opsi perpanjangan Bapak Ibu karena setelah penelitian dibuka, setelah penelitian ditutup, nanti akan langsung kami buka untuk hibah pengabdian kepada masyarakatnya. Setelah itu yang disampaikan tadi Prof Yuni akan dilanjutkan lagi dengan hibah joiner riset ya. Di sangat paralel waktunya. Kemudian kami juga akan melakukan plotting reviewer dan tentu akan dilakukan penilaian usulan oleh 15 reviewer yang tersertifikasi sesuai dengan SK ya. Itu sekitar 1 minggu ya. Tepatnya mungkin 5 hari ya, dari Senin sampai Jumat. Sehingga dasar dari penilaian usulan ini akan dijadikan rapat oleh kami LPPM bersama pimpinan universitas, dekan di fakultas, dan direktur pascasarjana di dalam menentukan pemenang. Jadi nanti akan ada yudisium. Ini yang agak berbeda dari tahun lalu, Bapak Ibu ya. Setelah hasil rapat yudisium penetapan pemenang hibah, akan kami umumkan sekitar bulan Juni melalui surat keputusan rektor. Jadi pengusul yang ditetapkan pemenang untuk didanai akan ditetapkan oleh surat keputusan rektor. Nah, setelah surat keputusan rektor ditetapkan, kami akan undang Bapak Ibu ya untuk menandatangani kontrak dan berita acara tahap 1, di mana kontrak dan berita acara tahap 1 ini merupakan syarat untuk pencairan dana tahap 1, 50%. Nah, kemudian terkait dengan teknis penandatangan kontrak, itu akan ada sedikit berbeda dari tahun lalu ya Bapak Ibu, karena kami akan buat lebih sistem ya, lebih sistematis. Jadi kalau kemarin manual, Bapak Ibu datang ke LPPM, mudah-mudahan nanti tahun ini bisa lebih simpel, jadi tidak harus datang ke LPPM melalui sistem, jadi kita untuk proses penandatanganan kontrak gitu. Nah, untuk teknisnya nanti akan disampaikan kemudian hari. Lalu seperti tahun lalu, ini merupakan agenda tahunan LPPM. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ada acara seminar internasional. Kalau biasanya kan Semnas Lit dan Semnas Kat. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa naik ya menjadi seminar internasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kami berikan akses Bapak Ibu untuk melakukan update terkait dengan catatan harian, kemudian laporan akhir dan luaran. Luaran ini ada luaran wajib dan luaran tambahan yang ada di panduan, Bapak Ibu bisa baca ya. Itu sekitar 13 Desember. Jadi waktunya sekitar 6 bulan ya. Mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan karena pengalaman tahun lalu dan 2 tahun lalu juga beberapa masih terkendala terkait dengan tidak ada LOA ya. Kemudian lupa mengupload modul bahan ajar dan luaran lainnya gitu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan update ya terkait dengan catatan harian, laporan akhir dan luaran, kami juga akan mengundang kembali para reviewer yang tersertifikasi sebanyak 15 ya untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini kami berikan waktu 16 sampai 31 Desember di mana kami memberikan tugas kepada reviewer untuk melihat laporan akhir, melihat
luaran wajib apakah sudah lengkap atau memenuhi, karena jika misalkan Bapak Ibu rasa lengkap, maka kami akan segera untuk melakukan pencairan di tahap 2. Jadi dasar pencairan tahap 2, 50% sisa, itu jika memenuhi laporan akhir dan luaran wajib. Laporan akhir dan luaran wajib apa aja nanti akan kami sampaikan di slide selanjutnya. Kemudian itu juga ada penandatanganan berita acara yang tadi konsepnya juga lebih simpel melalui sistem ya. Dan akan ada diseminasi, kemudian penghargaan peneliti ya, yang biasanya juga ini ditanya ya, apakah universitas atau LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti itu dalam proses akreditasi. Insya Allah akan dilakukan, ini sifatnya tentatif Bapak Ibu di bulan Januari 2025. Nah, sekilas saja Bapak Ibu, ini sebenarnya ada di panduan, nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapat panduan, bisa dibaca luaran wajib itu apa aja, kemudian luaran tambahan itu apa aja. Jadi sekali lagi bahwa luaran wajib itu menjadi syarat pencairan tahap 2, maka Bapak Ibu fokus untuk memenuhi luaran wajib. Apa aja? Yang pertama adalah jurnal atau proceeding. Kami belum menentukan apakah jurnal itu harus ke Sinta 1 atau Sinta 2, Sinta 3 gitu ya. Jadi masih bebas ya. Bahkan belum terakreditasi juga kami akui gitu ya. Kemudian yang bagian B adalah poster hasil penelitian. Ini juga sering Bapak Ibu lupa ya, beberapa ya. Kemudian modul bahan ajar, template-nya sudah ada di Simitamas, tinggal download, kemudian Bapak tinggal isi sesuai dengan studi kasus hasil dari penelitian yang dilaksanakan tahun ini. Dan yang bagian D ini merupakan dokumen pelaksanaan kerjasama ya tentang penelitian dalam negeri. Jadi ini Bapak Ibu, dokumen ini selalu ditanya pada proses akreditasi baik LAM maupun BNPT yang pengalaman beberapa bulan lalu ya saat akreditasi sudah divisit gitu ya. Pasti ditanya terkait dengan dokumen pelaksanaan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau yang internal ini penelitian kerjasama dalam negeri, kalau nanti di joint riset itu luar negeri. Nah, untuk keluaran tambahan, Bapak Ibu bisa baca ya terkait dengan ini karena tidak wajib, jika misalkan tidak dipenuhi juga tidak apa-apa. Tapi beberapa dosen dia mengutamakan luaran tambahan itu HKI, hak cipta, itu boleh. Justru kami berterima kasih. Nah, setiap luaran ini Bapak Ibu tentu harus mengucapkan terima kasih ya kepada UMC, kemudian fakultasnya, LPPM, Prodi, dan mitra penelitian maupun PKM. Ini tertera pada panduan penelitian internal tahun 2024. Nah, ini juga tahap 1, tahap 2 yang sudah disampaikan tadi ya. Baik, ini juga untuk penelitian dan PKM sama seperti itu. Nah, untuk yang panduan penelitian cukup, izin melanjutkan terkait dengan edaran yang disampaikan oleh LL Dikti 3 Bapak Ibu. Nah, jadi surat per 26 April kemarin bahwa LL Dikti 3 meminta data kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu periode Januari sampai April 2024. Sebagai informasi Bapak Ibu, per 31 Desember LPPM UMJ sudah melakukan laporan, memenuhi laporan yang melalui Sinta untuk penelitian dan PKM semua skema, baik internal maupun eksternal, ke Sinta dari tahun 2000 sampai 2023. Jadi 4 tahun terakhir sudah kami laporkan melalui Sinta. Sehingga kemarin pada saat klasterisasi, alhamdulillah, ya kami berada di klaster utama, baik di penelitian maupun di pengabdian masyarakat. Ya. Jadi ketika misalkan ditanya apakah klaster pengabdian masyarakat utama, klaster penelitian UMJ berada di mana? Di utama. Jadi semuanya berada di klaster utama. Berbeda yang 5 tahun yang lalu ya, penelitian dan PKM itu klasternya yang berbeda. Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu, kami juga sudah melakukan database, beberapa yang sudah kami siapkan
di LPPM itu pertama hibah risetmu, kemudian hibah matching fund, dan PRN. Itu sudah kami siapkan untuk segera diupload ke Sinta yang akan menjadi kinerja di bulan Januari sampai April 2024. Nah, untuk Bapak Ibu, jika nanti ada penelitian, kemudian pengabdian masyarakat yang sifatnya mandiri untuk keperluan akreditasi dan keperluan kinerja, silakan mengisi form yang akan nanti kami share ke UPPM Fakultas, lalu UPPM Fakultas akan melanjutkan ke fakultasnya masing-masing untuk dikirimkan, diisi sampai tanggal 8 ya, sampai 8 Mei. Kemudian tanggal 9 dan 10, ini kan batasnya tanggal 10, akan kami upload melalui akun operator LPPM terkait dengan kinerja periode 1 Januari sampai April 2024. Nah, di dalam panduan Bapak Ibu melakukan isian, pertama bahwa ketua atau leader dalam penelitian harus diisi, ini panduannya, keterangannya. Lalu untuk member itu artinya anggota peneliti, anggota PKM, itu diberikan maksimal hanya 5. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan member 6, itu tidak bisa ya, nanti bisa manual by akun saya gitu ya, di operator LPPM. Lalu untuk member yang dapat diimport, itu wajib memiliki ID Sinta. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalkan penelitian dan PKM itu melibatkan mahasiswa, sedangkan mahasiswa itu tidak memiliki ID Sinta, apakah bisa dimasukkan? Tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk dosen. Kalau anggota mahasiswa abaikan saja, jadi tidak usah dimasukkan. Kemudian yang keempat adalah member tidak memiliki Sinta ID, maka dikosongkan, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian tahun tidak boleh kosong, tidak boleh kosong. Lalu kategori sumber dana ini yang penting Bapak Ibu, jika ini tidak diisi, itu maka ada penolakan dari sistem. Jadi sumber dana itu ada 4 bagian. Yang pertama luar negeri, berarti kan itu joint research ya. Kemudian pemerintah misalnya contohnya hibah DRTPM. Kalau hibah DRTPM udah LPPM siapkan, jadi ini hibah-hibah mandiri aja yang Bapak Ibu kerjakan ya. Kemudian perusahaan atau organisasi swasta, institusi internal itu datanya belum ada, karena kan kami baru membuka hibah per hari ini, yang kemungkinan juga baru dapat database judul-judul para pengusul itu di bulan akhir Mei ya, sehingga nanti akan diinput pada periode kedua, kuartal kedua di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, yang Bapak Ibu input adalah sumber dananya mandiri. Jadi nanti kalau misalkan mau diinput, pilih yang poin 4, mandiri ya. Jadi penulisan pada Excel tidak menggunakan angka, jadi langsung contoh misalkan kalau misalkan mandiri, ketik aja mandiri. Kalau misalkan institusi internal, klik internal. Nah, dari ketentuan ini, Bapak Ibu bisa mengisi data-data yang tadi itu melalui link ini, Bapak Ibu. Ya. Untuk research, penelitian, klik yang bagian di atas. Kemudian untuk community service atau pengabdian masyarakat, klik yang di bawah. Jadi catatannya adalah Bapak Ibu diberikan kesempatan jika mau melaporkan hibah penelitian mandirinya maupun pengabdian mandiri itu sampai hari Rabu 8 Mei 2024 ya. Jadi pukul 12. Nah, kami akan rekap di hari Kamis semuanya satu universitas ya. Baru nanti tanggal 10 kami upload melalui akun operator Sinta. Jadi nanti bisa koordinasi, boleh melalui UPPM Fakultas atau ke saya langsung. Baik, itu tambahan informasi saja Bapak Ibu dari saya. Mudah-mudahan silakan jika ada pertanyaan nanti setelah Mbak Lorenta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Lorenta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi suara Pak Darto sempat putus-putus ya, atau sinyal saya yang putus-putus ya? Suaranya jelas, Mbak. Oh, suara saya jelas. Baik, terima kasih kepada Pak Darto yang sudah menyampaikan paparannya terkait panduan timeline penelitian serta informasi pemutakhiran data yang kami harapkan dapat dibantu melalui UPPM Fakultas, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pemaparan hibah dan timeline pengabdian kepada masyarakat internal UMJ 2024 oleh saya,
Lorenta Inharyanto. Baik. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, Ketua dan Sekretaris LPPM, serta Bapak Ibu sekalian, izinkan saya melanjutkan paparan untuk hibah PKM internal UMJ 2024. Mungkin paparannya sangat singkat karena tadi sudah banyak dibahas pada materi sebelumnya. Mohon maaf sebentar, layarnya freeze. Mbak Lorenta bisa dibantu oleh Mas Fahmi. Mas Fahmi tolong dibantu untuk Sebentar, share. Prof. Ini kok belum tayang, Mbak? Layar saya freeze, jadi saya tidak bisa melihat tampilan di laptop. Sebentar, Prof. Oke. Oke, saya pikir sudah terbuka ya Bapak Ibu. Oke, baik. Terkait dengan hibah penelitian, hibah pengabdian kepada masyarakat, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini khususnya untuk syarat pengusul, karena untuk informasi lainnya bisa Bapak Ibu simak melalui panduan yang bisa di-download di Simditapmas. Terkait dengan pengusul, ketua pengusul harus merupakan dosen tetap, minimal S2, memiliki NIDN, dan minimal dengan jabatan fungsional asisten ahli. Kemudian untuk anggota pengusul sendiri merupakan dosen tetap, minimal S2, memiliki NIDN, namun untuk fungsionalnya bisa merupakan tenaga pengajar. Nah, pada PKM ini disarankan melibatkan satu anggota dosen dari institusi di luar Universitas Muhammadiyah Jakarta, seperti yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya. Ketua dan anggota dosen wajib memiliki ID Sinta. Kembali saya informasikan agar Bapak Ibu yang belum memiliki Sinta agar segera mendaftarkan ID untuk mendapatkan ID Sinta. Kemudian di kegiatan PKM ini juga wajib mengikut sertakan anggota Tendik sebanyak 1 orang dan juga mengikut sertakan anggota mahasiswa. Nah, kegiatan PKM hibah PKM tahun ini kembali seperti sebelumnya. Jadi kita mendaftarkan sendiri anggota mahasiswanya, tidak dilakukan plotting untuk integrasi dengan KKN seperti tahun 2023 ya Bapak Ibu. Kemudian diutamakan topik PKM-nya merupakan implementasi dari hasil penelitian. Jadi diharapkan ada integrasi antara kegiatan PKM dengan hasil-hasil penelitiannya. Kemudian menyertakan roadmap ketua PKM, menandatangani lembar kesediaan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui lembar kesediaan mitra, dan lembar orisinalitas yang ini bisa di-download template-nya melalui akun Simlitapmas. Kemudian tim pengabdian harus multidisiplin ilmu, yang artinya setidaknya melibatkan 2 fakultas yang berbeda. Bapak Ibu diperbolehkan mengajukan usulan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 2 usulan. Yang pertama sebagai ketua dan anggota atau kedua-duanya merupakan anggota. Dan yang paling penting adalah melengkapi profil pada akun Simlitapmas UMJ ASIAD. Untuk luaran PKM, ada 2 yaitu luaran wajib dan luaran tambahan. Untuk luaran wajibnya bisa berupa jurnal atau proceeding, tidak disyaratkan pemeringkatannya, jadi Bapak Ibu bisa memilih secara bebas. Kemudian poster hasil pengabdian kepada masyarakat, modul bahan ajar, atau kegiatan pelatihan yang sudah dilaksanakan,
Kemudian dokumen pelaksanaan kerjasama, sebagaimana tadi pada program penelitian juga dilaksanakan hal yang sama. Diharapkan Bapak Ibu dapat memberikan dokumen pelaksanaan kerjasama atau MOU yang nanti akan disediakan template-nya. Kemudian untuk luaran tambahan, ada beberapa, namun yang disebutkan dalam panduan antara lain sertifikat pemakalah, haki, publikasi media massa, buku ajar, teknologi tepat guna, prototip, dan sebagainya. Sekali lagi, untuk luaran-luaran tersebut, Bapak Ibu harus memberikan ucapan terima kasih kepada UMJ, LPPM, Fakultas Prodi, dan Mitra PKM. Kemudian untuk timeline sendiri, timeline untuk kegiatan PKM ini beberapa waktu lebih mundur dibandingkan dengan penelitian dalam hal penyiapannya. Jadi sosialisasi dilaksanakan pada hari ini. Untuk unggah usulan di tanggal 20 Mei hingga 31 Mei. Kemudian plotting reviewer dan penilaiannya berlangsung 3 Juni sampai 7 Juni. Dan yudisiumnya adalah tanggal 10 Juni. Untuk pengumuman sendiri sifatnya adalah tentatif, namun kita targetkan pada bulan Juni 2024. Penandatanganan kontrak BAP tahap 1 17 hingga 21 Juni. Yang ini merupakan prasyarat untuk pencairan dana tahap pertama. Kemudian Semnasli dan Semnaskat di bulan Oktober 2024 dan batas akhir pelaksanaan kegiatan adalah 13 Desember 2024 ya Bapak Ibu. Jadi di bulan Desember tetapi bukan di akhir bulan ya Bapak Ibu, tetapi sekitar di minggu 2 bulan Desember kegiatan ini harus sudah selesai. Plotting reviewer di tanggal 16 hingga 31 Desember, penandatanganan berita acara tahap kedua 8 hingga 13 Januari. Kemudian untuk diseminasi dan penghargaan pada bulan Januari 2025 atau sifatnya tentatif. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Untuk terkait dengan detail atau teknisnya, sebenarnya template proposal bisa Bapak Ibu akses melalui akun Simlitapmas. Oke. Nah, ini sama seperti tahun lalu, jadi halaman pertama tidak usah diisi karena ini akan langsung dari sistem. Kemudian terkait dengan judul, kajian internalisasi dan poin-poin penting lainnya, silakan Bapak Ibu mengikuti sesuai dengan di template tersebut ya. Jadi langsung saja ditulis di template ini, khususnya untuk poin-poin yang diberikan tanda tebal ya. Jadi sebaiknya dilakukan secara teknis dan detail ya Bapak Ibu. Termasuk juga terkait dengan tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian, metodenya, luaran, dan target capaian. Untuk rencana anggaran, biaya, dan sebagainya, wajib juga menyertakan in-kind sebesar 2,5 juta, dan daftar pustaka dalam bentuk fund cover. Nah, ini yang sering ya Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang menulis dengan format yang lain, jadi silakan diikuti, bentuknya adalah fund cover. Baik, seperti ini untuk template proposalnya, Bapak Ibu nanti bisa akses, termasuk juga untuk hibah penelitian UMJ. Baik, itu saja materi untuk yang PKM. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, saya ingatkan untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir pada link yang sudah disampaikan di chat Zoom ya, Bapak Ibu. Saya akan kembali ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Izin Prof, karena di sini banyak yang sudah menulis di chat, mungkin kita jawab dulu. Saya baca sendiri aja Mbak, biar cepat ini ya. Baik, Bu Sulfitria, terima kasih ya Bu ya. Pertama kali bahwa yang mendapatkan risetmu
risetmu masih bisa. Kenapa? Karena kemarin risetmu itu cuma 5 juta nggih, Bu Zulfitria ya. Jadi masih bisa ikut di apa namanya di penelitian internal. Nah, kemudian tetapi yang apa namanya kemudian pengemas ini pengemas bisa ya pengemas bisa yang nomor 2. Nah, nomor 3 reviewer LPPM itu bukan wasit. Jadi itu perlu disampaikan bahwa reviewer di DRTPM saja boleh ikut pada hibah di RTPM. Jadi bukan wasit ya, Bu Zulfitria, itu dikoreksi. Kenapa? Reviewer itu tugasnya adalah memberi masukan terhadap penelitian proposal yang telah dibuat, tetapi tidak menentukan menang atau tidak. Ya, jadi bukan wasit. Nanti kalau Ibu tanya, reviewer-reviewer DRTPM boleh nggak mengajukan hibah? Boleh, gitu ya. Termasuk juga di UMJ. Nah, kemudian yang kedua, Bu Zulfitria lagi. Saya berharap ikut penelitian bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Semoga LPPM bisa memberikan yang terbaik ya untuk kita semua. Kemudian untuk luaran pajak harus ada surat kerjasama dengan mitra. Bagaimana penelitian tidak dengan mitra, misalnya penelitian terkait konsumen. Ibu, kalau di penelitian Bu Liza itu adalah terkait dengan MOU dengan dosen yang sebagai anggota. Jadi kan kalau di penelitian hibah internal itu kan wajib mempunyai peneliti dari luar kan. Nah, Ibu wajibnya bukan dengan mitra, tetapi adalah wajib dengan misalnya Ibu dengan dosen mercu gitu ya, mercu. Nah, bisa Ibu bikin kerjasama dengan mercu. Kenapa hal ini kita lakukan? Sebenarnya dilakukannya dari tahun lalu, Ibu. Kenapa? Karena kita tuh prihatin ya, Bu ya. Kenapa sih penelitian dalam apa namanya kerjasama dalam negeri kok bisa sampai 0 gitu kan? Pada akreditasi kemarin kan Ibu juga tahu paham kan gitu. Nah, tahun ini kita berharap kita mencoba membantu saling bahu-membahu termasuk juga dengan prodi untuk memperbanyak daripada MOU. Kemudian dari MOU tersebut bisa implementasinya adalah pada penelitian internal, nggih, Bapak Ibu, dan juga nanti publikasinya dosen dari luar kita masukkan. Nah, kenapa ini kita lakukan LPPM? Karena Bapak Ibu harus punya kolaborator riset di luar UMJ. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di Sinta atau di Scopus ada yang namanya co-author. Jadi kalau kita makin banyak teman, itu nanti di dalam review itu makin bagus gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau bahasa saya mohon maaf ya kalau ada apa namanya ada diskusi-diskusi yang bahasa gendong menggendong. Saya nggak setuju dengan gendong menggendong. Artinya apa? Gendong menggendong itu tidak diperbolehkan selama peneliti tidak berkontribusi, Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu melibatkan peneliti lain, itu sebaiknya dilakukan kontribusi dan juga persetujuan. Jangan sampai melanggar daripada kode etik gitu ya. Nah, kemudian Pak Sabarudin nih, Bentar bagaimana Pak, Prof Yuni, kalau ya, misalnya kita berkolaborasi dengan universitas di luar UMJ, itu maaf nih, dari sisi pendanaannya kita nggak masalah ya, mereka nggak berkontribusi. nggak masalah, nggak masalah. Kita Ya, baik penting hati, Bu. dia setuju. Oke. Ya. Kita baik hati. Tapi kalau nanti mereka bilang, Bu Lisa, aduh kasihan dong, UMJ udah mengeluarkan 7,5 plus inkain 2,5 gitu ya. Udahlah Ya. kita mau juga lah gitu. Ya itu baik banget, Bu. Oke, ya udah. Ya, Ya, makasih oke Prof. ya. Nah itu ada pentingnya saya yang sebagai kolaborator riset ya, Bu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau penelitiannya di BEI dengan mendownload data tidak ada surat mitra? Pak Sabarudin udah jelas ya. BEI itu apa, Bu? Pak. Halo. Bursa Efek Indonesia, Prof. Ya, Bursa Efek Indonesia, Prof. Bursa Efek Indonesia kan bukan mitra.
Tetapi Ah, Bapak kan harus melibatkan dosen di luar UMJ, Pak. kalau keterlibatan mungkin bisa Bu, Prof. Tapi kan ke ininya sumber datanya bisa kita ambil dari Bursa Efek. Nah, Itu bisa mitra gimana, Prof? mitra itu tidak perlu, Bapak. Di penelitian internal tidak memerlukan mitra. Itu hanya tempat untuk penelitian, Pak. Bapak izin toh, gitu loh. Misalnya saya penelitian di puskesmas mana gitu ya. Mm-mm. Itu kan Orang bisa apa aja itu Mas. tempat untuk ngambil data saja. Tapi Bapak kan harus izin juga ke BEI-nya. Tetapi kalau yang namanya yang dimaksudkan di sini itu adalah MOU dengan peneliti Bapak dari luar. Kan Oh Bapak gitu. punya nih teman kan, mau di Ya, ya. Universitas Muhammadiyah UHAMKA misalnya gitu ya. Nah, Siap. Bapak bikin dulu. Jangan Mm-mm. lupa di awal setelah pelaksanaan mereka suruh ini, Mas kita belum punya MOU. Ayo kita bikinin MOU draftnya. Nah, draftnya nanti akan bisa di-download. Nanti Mas Darto akan sampaikan itu di template, Pak. Oh Tinggal gitu. ngubah gitu, Oke, ya oke, kan? Prof. Ya. Nggak, Iya. tadi pemahaman saya begini, Prof. Karena ada di luaran itu kewajiban untuk melampirkan kesediaan mitra, gitu kan? Kesediaan mitra untuk penelitian terapan, Pak. Oh gitu. Iya. Oke, baik, Prof. Terima kasih Oke. kalau begitu. Ya, Siap makasih, ya, Prof. Pak Profesor ya, Pak Sabarudin. Udah 700 ini doanya. Bu Munaya, izin bertanya, bila dana penelitian dari institusi luar semacam in-kind, bisakah ditulis sebagai dana institusi luar? Bisa, Ibu. Bisa. Jadi dana yang sifatnya in-kind, Bapak Ibu sebenarnya bisa dinaturasi atau dinominalkan menjadi dana itu. Jadi misalnya Bu Munaya punya dana, kan apa namanya dalam bentuk in-kind ya, misalnya sewa mobil dan seterusnya, itu bisa dimasukkan Pak Bu, termasuk kalau transport ke sana dan lain-lain. Kemdikbudristek itu sangat baik ya dalam hal ini. Kenapa? Pada saat memasukkan dana penelitian atau pengmas, Bapak Ibu tetap harus memasukkan dana. Tidak boleh kosong Bapak Ibu. Kenapa? Kalau misalnya mau pengmas di luar gitu, kan tetap pakai dana Bu, transport dan lain-lain, walaupun ditanggung oleh kita sendiri gitu kan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek 1 bahwa dananya UMJ itu kan paling tidak memenuhi daripada SNDikti kan, 7,5 plus 2,5 dalam bentuk in-kind. Dan saya rasa in-kind sudah jelas ya Bapak Ibu ya. 7,5 itu dana yang turun dari UMJ melalui LPPM ya Bapak Ibu. Jangan sampai ada prasangka bahwa LPPM mendapatkannya 10 ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap kami mendapatkan 7,5 kucuran dananya. Dan itu 100% di transfer ke Bapak Ibu, hanya dikurangi dana untuk transfer saja 2.500. Karena kalau 2.200 suruh nanggung 2.500 kan siapa yang mau nanggung kan? Nggak mungkin gitu kan. Nah, kemudian jadi udah paham ya Bapak Ibu ya, sama-sama memahami kita. Yang penting Bapak Ibu kita semua transparan gitu ya. Nah, kalau untuk jumlah slot penelitian hibah internal dan PKM, apakah sudah ditentukan jumlahnya atau memang sudah Pak? Pak Taufik sebagai bagian dari LPPM, silakan nanti untuk membahas itu di dalam. Kita sudah punya pagu 7,5 untuk penelitian, nanti 5 juta ditambah 2,5 in-kind itu untuk PKM. Nah, kemudian jadi risetmu masih bisa ikut ya. 3 tahun lagi saya dapat risetmu untuk penelitian internal tak lolos. Ya, Pak Wahid, semangat ya. Apa namanya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lorenta dan Mas Darto, tidak ada perpanjangan. Jadi kita strict pada hanya waktu 2 minggu, dan saya mohon di waktu terakhir Bapak Ibu tidak melakukan di injury time. Jadi kita akan tutup di 23.59 ya Bapak Ibu ya. Dan tahun ini karena LPPM juga sudah sudah berkontribusi, kita semua sudah berkontribusi pada unggul ya Bapak Ibu ya, kita tidak akan, insya Allah tidak akan memperpanjang ini ya. Dan jangan sampai nanti ada seliweran WA, kok udah tutup kan sudah diumumkan melalui sosialisasi. Nah, saya sudah di WA di beberapa dosen yang dia tidak bisa ikut, Bapak Ibu. Nanti ini kita YouTube-kan. Mas Fahmi, Mas Redi, tolong di YouTube-kan segera untuk masukkan ke YouTube-nya LPPM supaya bisa teman-teman ini.
kalau Bu Ernilita, Hibah Bima belum keluar pengumumannya, bagaimana Ibu masuk dulu ke penelitian internal, Ibu. Nggih, Bima kita forget aja dulu. nggih. Jadi Bapak Ibu, apa namanya, Bima memang belum pengumuman. Kenapa? Karena reviewer di UMJ ini ada 2 yang masuk ke reviewer Bima adalah saya dan Prof. Tria Astika. Dan Prof. Tria Astika dan saya itu apa namanya, penjaringannya melalui hal yang cukup ketat ya Bapak Ibu ya. Kemarin kami ada soal dan ada seterusnya. Jadi bukan wasit ya Bapak Ibu ya, reviewer. Dan untuk pengmas apa anggotanya? Ya Bu, kalau bisa Bapak Ibu mempunyai kolaborator ya Bapak Ibu ya. Semakin Bapak Ibu itu punya teman di luar UMJ, itu makin bagus Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena di penelitian Bima pun ada yang namanya co-author Bapak Ibu. Jadi bahasa saya itu gini, kan kalau dalam Islam semakin banyak silaturahim untuk insya Allah rezekinya makin banyak ya. Itu dalam penelitian juga begitu, berlaku untuk itu. Nggih, makasih Prof. Titipan dari Bu Nurainah, 50% dana pengemasnya tahun lalu apakah sudah keluar? Belum Pak. Mohon maaf banget ya, karena kami tuh ya kita doakan UMJ dananya banyak dan juga Pak Rektor apa namanya, semoga UMJ tentu saja memakai dana prioritas ya Bapak Ibu ya. Memang yang pengemas 50% belum cair. Tapi yang penelitian sudah, cuman kadang-kadang ada beberapa peneliti yang belum memenuhi luaran ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali saya mewakili untuk itu. Tapi moga-moga segera ini Pak Giri ya, matur nuwun gitu ya. Baik, nah oke. Kalau pertanyaan, kalau apakah fakultas juga harus apa untuk pengmas harus multidisiplin? Iya. Apa namanya, PKM, Hibah PKM tadi Mbak Lorenta juga sudah sampaikan ya, harus multidisiplin. Ada teman satu dari fakultas lain. Jadi misalnya Bu Ernilita itu harus mengajak satu dari fakultas selain FIK. Ya, Bu Lorenta dari pertanian itu harus ngajak itu. Biar temannya tambah banyak Bu Erni. Iya, mangga Prof. Insya Ya, Allah. siap ya. Nanti jadi teman-temannya tambah banyak. Siapa tahu nanti saya ikut Bu. Saya diajak dong Bu Erni. Sekali-kali. Ya, Prof Yuni nggak Prof. pernah diajak nih. Iya. Katanya ya. Enggak, soalnya mohon baik. maaf Prof. Boleh Prof menanggapi Boleh. sedikit. Monggo. Iya, tahun yang lalu kan untuk Pemmas itu tidak eksternal dari luar UMJ ya Prof ya. Berarti kalau tahun sekarang untuk Pemmas dosen ininya dari luar ya Prof ya. Ya, gini, kalau untuk Ya. eksternal UMJ tidak mesti Bu. Enggak mesti ya Prof. Boleh, tidak, ya. tetapi tidak wajib. Oke. Yang wajib Oke. di penelitian Ibu. Iya, penelitian Yang wajib iya. di penelitian, tetapi antar fakultas harus. Iya, betul. Oke. Ya, Baik, makasih ya, matur Prof. nuwun ya Ibu. Monggo Prof. Ya, Assalamualaikum. Baik, Mbak Lorenta, monggo kalau mau ada yang raise hand. Baik, Bapak Ibu dipersilakan kalau ada yang ingin menanyakan secara langsung untuk raise hand atau mengaktifkan mikrofonnya. Maaf sedikit, saya bertanya. Silakan, Bu Assalamualaikum. Oneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit di luar konteksnya. Ini Bu, untuk yang kan kalau dulu itu ada, kalau saya itu ada jurnal yang terakreditasi. Nah ini masuknya kemana gitu ya? Karena saya itu lihat di Sinta tuh di daftar itu terkatung-katung tuh. Dia masuk kemana-mana ya. Karena sekarang kan Sinta. Sebelumnya misalnya ada ini rekam jejak ya untuk melihat itu. Nah ini di LPPM atau di mana saya belum tahu apa namanya, waktu itu nanya ini gimana posisinya gitu ya. Kebetulan yang memang jurnal-jurnal yang masuk itu sekarang sudah terindeks ya Scopus, tapi saya masuk waktu sebelum. Nah tapi tidak masuk di Sinta berapa. Nah ini seperti itu. Nah ini posisi itu. Sebentar. Ibu membicarakan jurnal yang dikelola UMJ atau bukan bicara Bu, publikasi? ini luaran publikasi. Mau nanya soalnya sebelumnya itu waktu itu mau nanya bilang ke jadi konversi. Nah
konversi ya. Pertama ini mengenai konversi jurnal, paper maksudnya, paper yang dari terakreditasi. Nah kan yang mengelola dari pihak LPPM atau siapa yang ke Sinta untuk ini kan perubahan itu Bu, apa namanya, melakukan apa itu untuk tadi ya Sinkronisasi. sinkronisasinya. Oh Nah, ya, sebentar saya anu ya, itu saya istilahnya jahit satu persatu. Jadi gini itu satu, Ibu. maaf sebentar, yang satu lagi Nah, itu saya memang ada penelitian yang sebut tadi ya apa mandiri ya. Memang itu cuman lagi nunggu proceedingnya, memang proceeding internasional, dia memang terindeks pos, jadi nggak bisa masuk ke yang kan ini sampai bulan karena dia belum terbit. Nah ini baru saya upload ini aja, kalau upload saja mungkin belum bisa ya. Ini kan belum belum. bisa, jadi artinya harus terbit dulu, baru artinya bukti kita mengirim belum ini, karena nanti baru terbit, baru kita masukkan di, jadi kalau sampai Mei, karena kita belum tentu ini apa namanya, tidak tahu terbitnya ini karena menunggu gitu kan, seperti itu, berarti tidak bisa masuk ke yang sekarang ya Bu, Ya, yang baik. ada Sebentar. laporan sampai, iya. Ya, baik Ya. Bu Neng. Jadi yang dimasukkan ke laporan itu bukan jurnalnya Ibu, tapi penelitiannya atau pengemasnya. Sudah bisa Ya. Ibu, sudah bisa. Jadi Ibu kan punya penelitian Luaran. harusnya. Bukan luaran. Oh iya, ini Penelitian hanya penelitian. Ya. judulnya loh Bu. Kan Ibu Ya, tadi sudah kan ada. memasukkan ke jurnal internasional kan pasti ada penelitiannya dong Bu. Ada penelitiannya. Nah, Ya. penelitiannya itu bisa dimasukkan ke sekarang. Ibu tinggal ngisi Oh gitu. Oh iya. Excel itu, Iya, iya. ya kan? Oh, Ya mengisi kan? Terus itunya nanti ya. kerjasama sama Mas Darto, ya kan? Nah, autor-autornya dimasukkan sebagai anggota gitu. Iya. Nah, kalau nanti publikasi, Ibu publikasi yang diupload nanti langsung kalau WOS itu memang sekarang ini kami kesulitan Bu. Untuk WOS itu memang belum bisa apa ya bisanya nggak bisa nyangkol lah dengan punyanya Sinta karena Sinta itu kayaknya baru Scopus Ibu yang bisa. Tetapi yang punya saya itu juga ada WOS yang sudah nyangkut gitu ya. Artinya di situ WOS itu ada tata caranya. Nanti barangkali Mas Darto bisa menambahkan. Nah, jadi kalau belum Yang dimasukkan publish, penelitiannya ya. jangan dimasukkan publikasinya ya, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti upload, ya upload kemana-mana, itu nanti justru tergenerate sebagai plagiasi, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu hati-hati ya, kalau sedang memasukkan jurnal, sedang proses, jangan sampai memasukkan itu ke laman manapun. Bahkan ngasih ke orang aja jangan gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa dipakai kalau dia memasukkan ke mana itu? Ke itu yang tukar menukar PDF aja. Itu bisa Ibu. Itu kasus ini banyak gitu ya. Akhirnya plagiasi. Kemudian yang pertama Bu Oneng, apakah ini saya takutnya salah ya? Nah, Scopus Bapak Ibu, Scopus itu ada yang memang terindeks Scopus. Tetapi ada juga jurnal yang kadang-kadang dia terindeks Scopus, tapi ternyata dia belum dimasukkan ke Science Direct. Jadi akhirnya Scopus ID-nya belum masuk, ya kan? Itu satu kasus. Kasus yang kedua, Bapak Ibu salah menulis afiliasi, tetapi nama Bapak Ibu sudah ada. Atau yang ketiga, Bapak Ibu pada saat sekolah S3, sekolah lanjut, Bapak Ibu nama afiliasinya hanya diisi satu, misalnya namanya UI gitu ya, UI. Akhirnya Bapak Ibu masuknya ke Scopus UI gitu kan. Nah, tetapi kalau nanti Bapak Ibu masuk Scopus yang kedua, Bapak Ibu bisa klaim Scopusnya masuk Scopus 1. Nah, Bapak Ibu kalau ada kesulitan apa-apa tentang Scopus, di sini ada Mas Darto atau ada Pak Anwar yang bisa membantu Bapak Ibu. Barangkali begitu Bu Oneng. Dan ini juga ada Bapak Ibu. Kalau Scopus ID-nya, Bu, saya mula-mula dulu punya, tetapi karena sudah discontinue, akhirnya nggak punya. Itu bisa. Bisa begitu. Bapak Ibu. Jadi memang apa gimana ya kita sudah masuk ke sistem ini mau nggak mau. Kenapa? Karena
guru besar tetap harus masuk ke, sekarang itu katanya SJR-nya harus 0,5 ya Bapak Ibu ya. Moga-moga Bapak Ibu dimudahkan lah untuk mencapai apa namanya guru besar, ataupun paling tidak ya pokoknya menurut kemampuan Bapak Ibu, karena guru besar juga bukan merupakan tujuan, tapi guru besar itu hanyalah sebagai apa ya, kalau bahasa saya gerbang untuk menjadikan lebih bermanfaat gitu ya. Baik, saya kembalikan ke Mbak Lorenta. Sudah cukup Baik, ya Bu Bapak. Eneng ya? Yuk, makasih. Ya, matur nuwun. Bapak, Baik, Ibu yang lain? Atau ini Prof, Ibu Zulfitria menanyakan lagi di chat apa terkait ya? ini, yang seminar kemarin, Prof. Karya beliau belum terbit. Bu, selesaikan nanti Japri Bu. Kalau urusan kayak gini saya nggak bisa di chat ya. Kalau ada seminar yang tidak bisa ada, tolong disampaikan secara Japri. Kan saya sudah sampaikan di awal. Kalau Bapak Ibu menemukan hal-hal yang di luar kita, selesaikan secara Japri dan tidak bisa masuk, dan LPPM selalu terbuka loh Bu untuk Ibu ya. Oke, boleh WA ke saya aja boleh kok. Kalau memang itu. Kenapa? Karena kan pesertanya hampir 600-an ya. Takutnya Ibu keselip dan lain-lain, atau Ibu masuk ke sistemnya dan lain-lain, Ibu nggak revisi. Nah, kalau nggak revisi pun nggak bisa masuk Bapak Ibu. Ya, jadi ada peserta Semnaskat itu udah masuk ke sistem, dia nggak mau revisi gitu ya. Akhirnya nggak masuk gitu ya. Nah, oke. Terima kasih Bu Zulfitria. Oke, Baik. udah cukup Bu. Bapak, Ibu, ada lagi pertanyaan terkait materi hari ini? Sudah cukup Mbak, kayaknya pada mau siap-siap itu kali, bikin proposal karena waktunya 2 minggu doang. Masya Allah. Udah siap-siap. Oke, baik. Kalau begitu izin kita tutup, Prof. Ya, silakan. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, demikian kegiatan workshop dan sosialisasi hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal tahun 2024. Terima kasih kepada para pimpinan universitas, dekan fakultas, wakil dekan, kaprodi, ketua LPPM, koordinator UPPM fakultas, dan Bapak Ibu dosen yang hadir. Mari kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika Prof. kesilapan, Sama-sama kami undur Pak. diri, Bapak Ibu. Maaf lahir batin. Sama-sama. Ya, ye. Billahi taufiq wal Bapak hidayah. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ditunggu ya Bapak wabarakatuh. Ibu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.